patukmu. Sebab engkau kan berkembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan berkembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patukmu. Sebab engkau kan berkembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan berkembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, diri kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu.
untukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan pokok patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sudah percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah ini, mohon dibuka untuk speakernya untuk mengatakan salam-salam untuk sesama kita. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, Pak Pala. Shalom, Pak. Shalom 4 orang, Pak Rudi. Shalom, shalom, Pak Pala. Shalom, Ibu. Budiman, Pak Alex. Ya, shalom. Iris. Shalom. Shalom. Singapura ya. Oke, Bu Wina. Pak Alex. Shalom semuanya. Oke, kita mulai saja ibadah ini. Tolong speakernya di-mute aja ya Pak. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, ada beberapa informasi yang harus diketahui untuk menjaga ibadah ini berlangsung dengan baik.
Pertama, ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Kedua, selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja supaya suara tidak bertabrakan dengan jemaat lain. Jika ingin berbicara, baru dihidupkan mic-nya. Ketiga, jika dalam satu rumah menggunakan handphone lebih dari 2 buah, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 handphone terlalu dekat akan menyebabkan kebisingan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah FA ini dengan doa pembuka. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita satukan hati untuk kita mulai ibadah Zoom FA ini. Terima kasih. Kembali kami bersyukur padamu Bapak yang baik, yang Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapak dengan kerendahan hati ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas pelindungan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapak, anggota FA, Zoom FA di manapun berada ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menyatukan kami, Engkau kirim jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami untuk tetap bergabung, bahkan apa yang menjadi dalam kehidupan ini kami boleh menjadi saksi-Mu, membagikan berkat dalam kehidupan yang kami alami ya Bapak kepada sesama. Kami bersyukur untuk wadah ini ya Bapak, untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau sempurnakan ibadah kami ya Bapak. Walaupun kami terbatas dengan jarak dan tempat ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap memenuhi kami ya Bapak. Kami rindu lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah-Mu ya Bapak, dengan keterbatasan dan cara-cara yang telah ada ya Bapak. Biarlah Tuhan hikmat-Mu tercurah ya Bapak, hingga kami boleh lebih lagi kreatif. Makasih Tuhan, biarlah Tuhan kami rindu hanya Engkau yang ditinggikan. Kami rindu hanya Engkau yang disanjung tinggi di tempat ini ya Bapak. Dan kemuliaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami, dan tetap kami boleh berbuah di dalam Engkau ya Bapak. Makasih ya Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum gabung ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang jamah Tuhan, kami boleh kembali bergabung, bahkan lebih lagi Tuhan, sehingga membawa jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapak, tanpa batas dan halangan. Karena Engkau Tuhan hanya sejauh doa ya Bapak. Biarlah doa ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang sama-sama akan masuk lebih lagi dalam pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi pesan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapak. Dan kami berserahkan juga kepada para pengerja-Mu, pelayan-Mu ya Bapak, untuk terselenggaranya acara ini ya Bapak. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Kita akan menyanyikan, malam ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
Kami bersyukur Tuhan. Kasih setia di dalam kita nyanyikan dari pertama, hanya yang kau perbuat. Di dalam, amin. Tuhan yang telah banyak berbuat dalam hidup kami. Rancangan Tuhan, indah yang terbaik bagi kami, Yesus. Amin, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setia di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Kita nyanyikan ku bersyukur. Amin, kami bersyukur Tuhan. Amin. Kasih setia di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih para mata malam masih kamar malam. Tidak malam sampai malam. Tidak malam.
Tuhan ajari kami Tuhan, ajari kami selalu mengasihi, ajari kami selalu mendekat kepada Engkau Bapa. Pakai kami Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, melalui Eva Tuhan, melalui Zoom ini Tuhan, kami percaya ada kuasa terjadi, ada kuasa terjadi. Yang sakit Kau sembuhkan, yang malas Kau berikan Tuhan kelegaan, yang beban berat Tuhan, angkat beban mereka Tuhan. Pakai Bapa, satukan hati kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di saat kami akan mendengarkan dari firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang melayani Tuhan, curahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau akan bukakan tingkat-tingkat-Mu dari surga di saat kami mendengarkan dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah pelita dalam hidup kami, firman menjadi kehidupan kami, rema dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami Bapa. Diberkatilah hamba-Mu yang membawakan firman-Mu malam ini Tuhan. Tuhan, Engkau melalui berbicara melalui hamba-Mu saat ini Bapa. Biarlah di saat firman Tuhan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, ada kegerakan terjadi, ada Roh Kudus yang terjadi Bapa, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan Tuhan, kami akan mendengarkan dari firman-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu ya Tuhan, bukan dengan pengetahuan dia, tapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau akan berkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, kita katakan amin. Shalom saudaraku, dimanapun saat ini kau berada, izinkan terlebih dahulu saya menyapa saudaraku sekalian. Saya ucapkan shalom dan salam sehat untuk kita semua. Senang hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan siri firman Tuhan di tengah-tengah kita melalui ibadah streaming FA. Puji nama Tuhan saudaraku, dan saya juga tidak lupa berterima kasih untuk kesempatan ini kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Departemen FA sekalian. Kerinduan saya saudaraku, biarlah firman yang saya sampaikan ini jadi berkat untuk kita semua, yang akan menguatkan, menghibur, bahkan menopang hari-hari kehidupan kita. Saudara, sore hari ini saya mengangkat satu tema sharing firman Tuhan, yaitu dengan judul mengalahkan roh ketakutan, yang saya angkat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya yang namanya rasa takut pasti dimiliki oleh setiap orang, baik saudara maupun saya. Bahkan seorang pemberani pun memiliki rasa takut. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang hari-hari ini belum juga kunjung reda. Kurvanya makin lama makin naik. Dampak daripada COVID ini, saudara kita bisa lihat bersama-sama, banyak orang takut keluar rumah. Para pekerja banyak takut kehilangan pekerjaannya. Pengusaha banyak takut kehilangan usahanya. Semua orang pada takut saudaraku. Tapi Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun kau pergi. Saudaraku, Tuhan Allah ada dimanapun kau pergi. Oleh karena itu, jangan takut. Nah, saya mau tanya kepada kita semua yang hari ini menyaksikan streaming ini. Menurut saudaraku, rasa takut itu perlu nggak? Saya percaya pasti pendapat kita ada yang sama, ada yang tidak, memiliki masing-masing pendapat. Tapi saya pribadi berpendapat bahwa rasa takut ini adalah suatu anugerah. Kenapa demikian?
Karena dengan adanya rasa takut, maka kita akan bertindak lebih berhati-hati. Kita akan lebih berhati-hati di dalam mengambil keputusan, kita lebih berhati-hati di dalam berbicara. Contohnya sederhana, kita akan lebih berhati-hati pada saat kita menyeberang jalan. Kalau tidak ada rasa takut, maka kita akan berjalan di tengah-tengah saudaraku. Bayangin aja. Dan coba bayangkan kalau semua orang tidak memiliki rasa takut, entah bagaimana nanti kejadiannya. Akan kacau dunia ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya satu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Biarlah rasa takut kita itu tidak melebihi rasa takut kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita takut kepada Tuhan, ada satu berkat yang Tuhan sediakan. Di dalam Amsal 1:7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka kita memperoleh satu pengetahuan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya secara umum saya mau katakan orang takut mati, takut miskin, bahkan ada takut setan. Sekali lagi kan saya katakan, untuk itu semua engkau tidak perlu takut. Cukuplah engkau takut kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Ada katakan amin, saudara? Ya, tapi ada satu hal yang Tuhan tidak inginkan yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam diri kita, yaitu ketakutan, saudara. Kenapa ketakutan itu tidak boleh ada dalam diri kita? Karena takut yang berkelebihan atau ketakutan ini akan cenderung membawa kita ke dalam suatu penyakit yang bisa orang sebutnya adalah fobia. Ini adalah suatu kelainan, yaitu kelainan kecemasan yang luar biasa terus menerus yang ada di dalam diri seseorang, saudara. Contohnya aja, ini saya kasih contoh, saudaraku. Pada saat pelayanan di mana COVID-19 di Indonesia baru-baru merebak, salah satu pengerja kami tidak melayani. Kemudian pengerja lain bertelepon kepada pengerja yang tidak dapat melayani karena dalam grup dia minta izin tidak melayani. Kemudian dia telepon, Pak, kenapa tidak melayani? Dia menjawab, iya, kurang sehat, saya batuk. Langsung dijawab, saudaraku, ada panas, Pak, ayo. Langsung berpikir, kira-kira ini terkena COVID-19 atau tidak, karena dia takut. Biasanya kalau orang sakit, saudaraku, pengerja kita sakit, maka kita akan sama-sama berkunjung ke rumah pengerja tersebut untuk mendoakan, untuk menguatkannya. Tetapi kalau dia benar-benar terinfeksi COVID-19, mana ada yang berani. Baiklah, saudaraku, akan kita lanjutkan lagi. Kenapa Tuhan tidak izinkan kita memiliki rasa ketakutan dalam diri kita? Sebab dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Di dalam 2 Timotius ayat 1 pasal 1 ayat 7 yang barusan kita baca tadi. Di sana dengan jelas dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang membangkitkan kekuatan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata di sini dijelaskan bahwa ketakutan itu merupakan suatu roh. Apabila roh ketakutan ini mengikat pada seseorang, maka orang tersebut perlu mengalami pelepasan. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan merasakan damai sejahtera itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, roh ketakutan itu akan lama-kelamaan akan membunuhnya. Oleh karena itu, mari, apabila engkau saat ini masih ada terikat, atau mungkin engkau melihat ada orang yang terikat dengan roh ketakutan, mari segera lakukan pelepasan. Doakan
bangkitkan semangatnya. Kasihan dia, saudara. Berikutnya, saudara, ketakutan merupakan senjata setan untuk menjatuhkan orang percaya dengan damai sejahtera. Ya, jelas. Pada saat kita memiliki roh ketakutan dalam hidup kita, maka tidak ada damai sejahtera. Melumpuhkan kekuatan kita, bahkan melumpuhkan iman kita. Oleh sebab itu banyak pengkhotbah mengatakan ketakutan lawannya keberanian. Bukan keberanian, saudara, tetapi melainkan adalah iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ayub menuliskan di pasal ketiga ayat 25, menuliskan bahwa karena yang kutakutkan itulah menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Pada saat Ayub takut dan cemas, maka itulah yang menimpa dan mendatanginya. Demikian juga kita. Apabila engkau takut berkelebihan, engkau cemas, maka itu juga yang akan menimpa dan mendatangimu. Seakan-akan itu menjadi imanmu, itu menjadi doamu, saudara. Di ayat 26 lebih jelas dikatakan lagi bahwa aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Saudara dikasih Tuhan Yesus, pada saat kau takut dan gelisah, yang kau hanya dapatkan adalah tidak ada ketenangan. Kau akan gelisah, kau tidak dapat istirahat. Bayangkan, saudara, sepanjang hari kita sudah bekerja, kita mau tidur pun tidak bisa. Karena apa? Gelisah, putar sana, putar sini, bangun, sangat menyiksa, saudaraku. Karena itu kita sebagai orang percaya tidak seharusnya kita mengalami ketakutan. Mari bangkit, saudara. Pertanyaannya, apa penyebab orang takut? Saya mempelajari bahwa orang takut karena memiliki hati nurani yang merasa bersalah. Pada saat orang mulai memiliki hati yang merasa bersalah, biasanya ini, saudara, timbul pada saat dia melakukan dosa. Mari kita lihat contohnya saja, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan melarang dia untuk memakan buah yang ada di tengah taman, dia melanggarnya, kemudian dia makan. Pada saat dia memakan, matanya terbuka, dia melihat bahwa dia akan dalam keadaan telanjang. Dan pada saat dia mendengarkan langkah Tuhan hadir di tengah taman itu, dia bersembunyi dan dia berkata, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa yang kita lakukan, percayalah, ada rasa takut dalam diri kita. Pada saat kita diperhadapkan kebenaran, maka ada rasa takut, ketakutan dalam diri kita. Oleh karena itu, mungkin hari ini saudaraku masih terikat dengan dosa. Dosa apa saja itu? Baik dosa perselingkuhan, engkau berkata bohong, engkau berlaku curang dalam bisnismu, engkau mabuk-mabukan. Saya mau katakan, berhenti untuk melakukan hal itu semua, karena itu membuat engkau tidak ada damai sejahtera. Saudaraku, berikutnya, mengapa orang merasa takut? Karena kurang percaya akan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Mereka kurang beriman, saudara. Pertanyaannya, kenapa anak-anak Tuhan, saudara, masih ada yang kurang percaya kepada Tuhan? Padahal setiap minggu dia sudah melakukan ibadah, memuji dan menyembah Tuhan. Di hari Senin sampai di hari Sabtu, imannya juga masih kurang kuat, kurang percaya. Contohnya saja, saudaraku, pada saat anak kita sakit, siapa yang perlu kita cari? Pasti dokter, bukan Tuhan. Padahal di hari Minggu kita sudah dikatakan kita punya Allah yang luar biasa. Kita tidak sadari, saudara.
Kenapa kita tidak percaya akan kuasa Tuhan? Yohanes 8 ayat 43 sampai 45 mengatakan bahwa kita tidak mengerti bahasa Tuhan. Kita tidak mengerti firman Tuhan. Apa maksudnya yang disampaikan setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan? Kita tidak menangkap dengan sempurna pada saat kita bertemu satu masalah. Firman yang kita dengarkan tidak menjadi hidup dalam diri kita, tumbuh dalam hati kita. Markus 4 ayat 3 sampai 8 dikatakan, pada saat seorang penabur menaburkan benihnya, ada benih itu jatuh di pinggir jalan, saudara. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan dikatakan juga ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Tetapi ada satu benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur, saudara, itu akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Luar biasa. Demikian juga ketika kita menangkap firman Tuhan dengan tepat dan benar, maka itu akan berakar dan itu akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya kemenangan ada di dalam kita, saudara. Pertanyaannya lagi, saudara, bagaimana kita mengalahkan ketakutan di dalam diri kita? Cuma satu, saya mendapat pengertian bahwa ketakutan akan sirna ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan berkata, damai sejahtera Dia tinggalkan untuk kita, untuk saudaraku dan saya. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak seperti yang ditawarkan dunia ini, saudara. Di sana dikatakan ketika kita menangkap, menerima damai sejahtera dari Tuhan, walaupun kita masih berada di tengah-tengah begitu banyaknya masalah kita, pergumulan kita, tetapi kita pada saat damai sejahtera itu yang dari Tuhan hadir di hati kita, maka kita mendapat suatu ketenangan. Artinya di tengah-tengah masalah kita memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita untuk dapat melangkah lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu dapat kita peroleh apabila kita menempatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa Bapak Ibu, saudara yang dikasih. Pada saat kita meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan yang hidup, Allah kita, Yesus Kristus, maka kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun, membimbing kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Dialah yang akan menyampaikan segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga kita dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Saudara, miliki pengharapan dari Tuhan. Miliki pengharapan dari Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan. Selanjutnya, saudara, damai sejahtera itu akan hadir pada saat engkau memperkatakan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita mengucapkan, mengatakan firman Tuhan, maka iman kita akan bangkit. Saya percaya ketika iman kita bangkit, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Mari saudara, katakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Saya mau ngajak kita untuk coba belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Daud. Bagaimana Daud mengalahkan orang Filistin, pendekar orang Filistin yang kuat, yang gagah perkasa, yaitu bernama Goliat. Bapak Ibu bisa membaca kisah ini di dalam 1 Samuel 17. Kita melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Pada saat Goliat turun ke medan perang, dia menebar ketakutan kepada seluruh orang-orang Israel, termasuk Saul. Pada saat dia datang, orang Israel semuanya pada ketakutan dan berlarian. Karena apa, saudaraku? Alkitab mencatat bentuk tubuhnya saja sudah sangat besar, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal. Kalau dikonversikan dengan meter, kurang lebih 3 meter, saudara. Menggunakan perlengkapan senjata perang yang luar biasa. Ya. Saya mau katakan, Goliat cukup besar, cukup menebar ketakutan buat orang-orang yang ada pada saat itu. Tapi luar biasa, saudaraku, pada saat genting Daud muncul. Daud meyakinkan Saul agar Saul tidak perlu tawar hati, agar bangsa Israel tidak perlu takut menghadapi Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, keberhasilan pertama Daud mengalahkan Goliat adalah ketika Daud mengalahkan ketakutannya. Dia yakin bahwa dia masih bisa mengalahkan Goliat, orang Filistin. Padahal kita lihat, Saul mulai berkata, Goliat itu adalah tentara yang terlatih, yang jago di medan perang. Dengan harapan, saya kira, Saul supaya Daud mengurungkan niatnya untuk melawan Goliat. Tapi apa yang dia terima? Malahan kebalikannya. Daud mengingatkan Saul supaya tidak tawar hati, maju terus. Saudara, itu yang pertama. Daud dapat mengalahkan rasa takutnya. Berikutnya, saudaraku, Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika dia menjaga sekawanan dombanya yang 2-3 ekor yang dipercayakan oleh orang tuanya untuk mengembalakan domba-dombanya. Pada saat domba-dombanya terancam bahaya akan binatang buas, singa dan beruang hendak menerkamnya, di sana dikatakan di ayat ke-34 dan 35 dia mengatakan bahwa dia dengan berani, dengan cekatan, dia bunuh semua singa dan beruang yang hendak memakan domba-domba yang dikembalakan itu. Dia lakukan ini karena Tuhan ada bersama dengan dia. Itu yang kedua, saudara. Daud mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika menghadapi masalah. Saya mau katakan kepada kita semua, saya percaya setiap kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baik itu engkau dan saya pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan, engkau diluputkan dari bencana, engkau diluputkan dari kecelakaan lalu lintas, apalagi engkau ditolong Tuhan
dari hutang yang begitu banyak, saudara, sampai detik ini Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mempunyai pengalaman yang manis dengan Tuhan. Oleh karena itu, tetap saudaraku memiliki pengalaman yang baru dengan Tuhan. Melalui pengalaman itu, mari seperti sebagaimana Daud, dia mulai beranjak, dia mulai melangkah ke langkah berikutnya. Dia naik step, dia naik satu level lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berikutnya keberhasilan Daud mengalahkan Goliat adalah ia memperkatakan firman Tuhan. Di dalam ayat ke-45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara lihat, pada saat Goliat mendekati barisan Israel, kemudian Daud maju dengan gagah perkasa. Dia mengikrarkan bahwa dia datang bersama dengan Allah segala barisan Israel, Allah yang hidup. Saudara lihat, pada saat dia mengambil batu dengan umbannya, diayunkannya umbannya tepat pada dahi daripada Goliat, dan Goliat pun roboh dan terjatuh. Pada saat itu juga maka Alkitab menuliskan, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat engkau mengalami kemenangan, pada saat engkau menang atas pergumulanmu, atas masalahmu, maka orang lain yang akan melihat akan dikuatkan dan mendapat kemenangan dari pengalaman. Kau akan menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling, bagi keluargamu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga memiliki satu pengalaman. Saya menikah pada tahun 2008. Pada saat saya menikah di tahun 2008, tepatnya bulan 8. Di tahun pertama kami belum memiliki seorang anak. Hati masih tenang, saudara. Di tahun berikutnya, di tahun kedua pun juga belum anak. Hati mulai was-was. Pada saat itulah mulai orang tua untuk menganjurkan kami mengadopsi seorang anak. Hati semakin takut, saudara, bagaimana nanti untuk melanjutkan ataupun yang merawat kami pada saat hari tua nanti. Saudaraku, pada saat itulah saya bersama dengan istri mulai berdoa, dan saya pribadi berpikir demikian. Saya menangkap satu firman Tuhan yang menceritakan tentang Sarah dengan usia yang 100 tahun dapat memiliki anak. Saya melihat istri saya, saudaraku, usianya belum sampai 100 tahun. Saya yakin Tuhan pasti memberikan seorang anak, bukan hanya satu, bahkan bisa lebih. Maka dengan iman dan sepakat kami berdoa, saudaraku. Setiap kali kami sebelum tidur, setelah kami berdoa bersama-sama, saya menumpang tangani perut daripada istri saya. Saya katakan firman Tuhan. Saya katakan firman Tuhan. Saya katakan, perut ini berisi seorang bayi. Perut ini berisi seorang bayi.
bayi yang sehat, bayi yang kuat. Puji nama Tuhan, saudara. Di tahun yang ketiga, memasuki tahun yang ketiga, maka istri saya positif hamil. Dan genap, tidak genap saudara, kurang lebih saya kurang tahu tepatnya berapa, yang jelas kurang umur ya. Anak kami lahir, masuk inkubator juga. Di sini juga kami mengalami masalah karena belum bulannya anak kami harus lahir. Tapi kami terus berdoa dan berkat penyertaan, perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus, hati kami tetap tenang. Sekarang anak kami sehat dan kuat, dan anak kami pintar luar biasa. Kemarin dia mendapat rapor ya, saya melihat angka-angkanya sungguh sangat baik, rata-rata bernilai A. Saya sangat senang, Tuhan sangat baik buat saya, dan saya percaya saudaraku, kebaikan Tuhan juga ada dalam kehidupan saudaraku sekalian. Saudara, oleh karena itu, hilangkan rasa ketakutan. Karena ketakutan itu adalah penghalang kita untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Dan saya juga mengajak kepada kita semua, apabila sampai saat ini saudara masih terikat dengan dosa, saya mau katakan, kau masih bermain dengan dosa, saya mau katakan, berhenti berbuat dosa, berhenti bermain-main dengan dosa, supaya ada dalam sejarah kehadiran. Dan jika sampai saat ini juga engkau belum mempercayai kuasa Tuhan, saya mau katakan, saudara, percayalah Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini yang kita lakukan, maka damai sejahtera itu akan hadir di hatimu, akan hadir di hati saya juga. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat rindu melepaskan anak-anaknya dari rasa ketakutan. Tuhan sangat rindu agar kita, saudaraku dan saya, terlepas dari ketakutan. Bahkan Ia sendiri berjanji untuk menyertai, meneguhkan, menolong, memegang tangan kita, dan memberikan kepada kita suatu kemenangan yang luar biasa. Saudaraku, percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di hati. Doa saya, biarlah firman yang saya telah sampaikan ini bertumbuh di hati, bertumbuh di hati saya. Ini menjadi kekuatan kita. Kita harus tetap semangat, jangan takut. Banyak berkat Tuhan yang telah disediakan di depan sana. Kalau kita takut, kita tidak akan produktif, tidak akan mampu menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Mari saudaraku, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk seri firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan, jikalau Kau menemui dari antara kami ada dosa yang masih melekat dalam diri kami, Tuhan ingatkan kami, ampunilah kami. Dan jikalau kami masih ada kurang percaya akan kuasa-Mu Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, ampuni juga kami. Kami mau berbaring dari kesalahan kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu, untuk mengasihi-Mu lebih lagi hari lepas hari. Tuhan, kami mau damai sejahtera-Mu itu hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pengharapan kami hanya kami gantungkan kepada-Mu.
Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa jikalau dari antara kami ada yang mengalami sakit dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengangkat tangan. Hamba-Mu mohon mujizat yang baru Tuhan, kesembuhan yang baru mengalir, menjamah, menyembuhkan saudara-saudaraku. Hamba-Mu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit apapun itu, hamba-Mu berkata, Engkau sembuh, Engkau sembuh. Tuhan telah menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika hari ini ada yang merasa kesusahan, ada yang lemah, Tuhan, hamba-Mu mohon kepadamu, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Tuhan Yesus, ini doa kami, dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah sepanjang minggu yang akan kami jalani, hari-hari kami, biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Ini doa kami, dan dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama katakan amin. Terima kasih saudaraku. Selamat hari Jumat. Selamat bersukacita bersama dengan Tuhan. Jangan takut, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita telah mendengarkan bahan sharing firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, puji Tuhan ya, kita tetap eksis dalam ibadah di Pajing di Riangli. Puji Tuhan yang boleh ikut pada malam hari ini, bahwa kita mendapat kekuatan yang datang daripada Tuhan. Berikut kita mendengarkan kesaksian yang membangun hidup kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Bu. Karena ada yang beri kesaksian, kita setiap orang itu pasti punya kesaksian hidup setiap hari atau sepanjang minggu. Itu udah pasti. Saya memberikan satu kesaksian di masa pandemi ini. Untuk mendapatkan pekerjaan itu kan sulit, apalagi kita berada di negeri orang lain. Banyak orang warga negara Singapura sendiri kehilangan pekerjaan. Mereka untuk mencari pekerjaan susah, malah banyak yang di PHK. Dan orang-orang yang di luar Singapura melihat bahwa kehidupan orang Singapura itu di atas rata-rata, tapi ada juga segelintir orang yang kesusahan seperti itu. Jadi di sini karena saya nggak punya kegiatan, saya coba mengajukan lamaran pekerjaan di sini. Saya kirim melalui email, tidak ada balasan. Terus saya buatnya kan cuma iseng, diterima apa enggak, karena saya lihat ada lowongan kerja. Tapi kebanyakan itu ditulis mereka hanya menerima Singaporean, artinya mereka hanya menerima orang Singapura, warga negara asing dibatasi. Bahkan di sini untuk berobat, menteri di sini ada mengatakan kalau orang dari luar negeri itu mau berobat, kalian dokter Singapura harus lebih mengutamakan warga negara sendiri. Ada dikatakan seperti itu. Jadi dengan demikian, terus saya melihat ada lowongan kerja lagi, saya coba by phone, saya telepon, yang saya tanyakan gimana, apakah perusahaan Bapak menerima foreigner, menerima orang asing? Dia tidak menjawab. Ada yang langsung menjawab, katanya kami tidak menerima orang asing. Terus saya berpikir, kalau anak Tuhan itu mau melakukan sesuatu itu tanpa doa itu pasti nggak ada hasilnya. Jadi saya coba bawa di dalam doa, saya coba berdoa, Tuhan, saya pengen mempunyai satu pekerjaan di sini, dan apabila ini sesuai dengan kehendak-Mu,
engkau tunjukkan pekerjaan yang baik buat saya. Jadi setelah saya berdoa, keesokan harinya saya mengajukan lamaran kerja via SMS karena permintaan by SMS. Saya kirimkan 2 hari tidak dijawab, hari ketiga dijawab. Dia minta data pribadi, minta resume kerja. Setelah itu saya kirim. Tidak lama kemudian malamnya dia minta saya untuk interview. Saya datang. Begitu saya interview, memang bidang pekerjaan ini di luar dari riwayat kerja saya ya. Kok saya bisa dibilang bekerja dengan orang itu dari sejak saya tamat sekolah cuma 2 tahun, sisanya saya bisnis sendiri. Jadi pekerjaan ini otomatis saya bekerja dengan orang lain, saya tidak punya pengalaman bekerja dengan orang lain. Tapi karena ini dia melihat saya bekerja, terakhir pekerjaan saya kan agen asuransi. Jadi saya sering melayani nasabah dalam masalah klaim di rumah sakit, dan saya sering ke rumah sakit. Jadi pekerjaan ini berhubungan dengan, saya bekerja dengan seorang dokter sebagai asistennya. Jadi pasti ada ditanyakan, kenapa kamu tertarik dengan rumah sakit sementara pekerjaanmu bisa dibilang lebih banyak di bidang marketing. Jadi saya katakanlah sesuai dengan kemampuan saya katakan, mungkin berkenan di hatinya apa yang saya katakan. Tidak lama kemudian, oke, nanti saya pertimbangkan. Begitu saya pulang, malamnya dia WhatsApp lagi, katanya coba kamu kemari untuk sign LOC. Saya kan belum warga negara sini, saya cuma long term pass, artinya saya cuma punya izin tinggal selama 1 tahun karena saya baru. Yang dikasih cuma long term pass, dan minggu kemarin saya baru mengajukan PR, harus tunggu 4-6 bulan persetujuannya. Itu pun belum tentu disetujui, sangat susah. Jadi saya katakan kalau saya mau bekerja sini tolong ajukan LOC. LOC itu adalah izin kerja untuk orang yang punya pengenal diri sebagai suami orang bersingapura gitu. Terus dokternya menyetujui. Saya akhirnya diterima kerja dan tunggu penyetujuan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja di Singapura. Jadi di sini saya mau menyaksikan bahwa kita dalam melakukan apapun, hal kecil apapun, harus dibawa di dalam doa. Harus dibawa di dalam doa. Kayak minggu kemarin kan saya udah sharing. Saya diingatkan oleh Tuhan untuk lebih intim lagi dengan Dia. Dari teguran Tuhan itu mau saya total dengan Dia. Apa yang saya lakukan harus lapor dengan Tuhan. Artinya apa? Itu seperti Tuhan itu ibaratnya seperti Bapak kita. Apa yang kita lakukan, kita harus beritahu orang tua kita. Kita harus beritahu Bapak kita, apakah Dia mengizinkan. Dan saya percaya kenapa saya bisa diterima dalam pekerjaan ini sebagai asisten dokter, karena ya itu karena kehendak Dia. Karena saya udah kata sama Tuhan, bila Engkau mengizinkan pekerjaan yang terbaik buat saya akan menerima. Karena saya tidak tahu saya mau kerja apa, saya tidak tahu. Itu saja. Buat kesaksiannya, puji Tuhan buat kesaksian daripada Ibu Unike bahwa hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan ya, lewat daripada kehidupan kita, lewat daripada tadi melamar pekerjaan, mengandalkan Tuhan. Karena Yeremia 17:7 berkata, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan ya, bahwa hari ini kita telah melakukan ibadah Zoom. Semua kita diberkati oleh Tuhan lewat daripada ibadah Zoom kita. Karena 1 Timotius 6:6 berkata, ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan berkat yang besar bagi pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita,
maupun perjalanan kita. Puji Tuhan, kita diberkati semua. Demikian kesaksian yang diberikan oleh hamba Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, shalom Bu, shalom. Luar biasa. Satu hal yang ingin saya tanyakan tadi, kan Ibu mengatakan sudah diterima. Supaya kita sama-sama didengar ini, mendengar kapan Ibu diterimanya gitu loh. Apakah sudah sebulan yang lalu atau dalam minggu ini setelah Zoom FA gitu loh, atau sebelum Zoom FA? Waktu Zoom FA kemarin tanggal berapa ya Pak ya? Tanggal 20 ya? Enggak, kita seminggu kurang, berarti tanggal 19. Tanggal 19. Saya interview tanggal 2 hari kemarin. Berarti tanggal berapa? Tanggal 24. Iya. Ya, tanggal 24 interview, tanggal 25 saya tanda tangan deklarasi untuk izin kerja sama pemerintah. Tapi itu harus tunggu 7 hari ke depan. Jadi bisa dibilang 7 hari ke depan. Semalam saya baru tanda tangan sih. Iya, siap. Tapi itu intinya berarti belum tentu disetujui seperti itu. Iya, tapi Ibu sudah diterima toh? Sudah. Cuma kan berarti Ibu diterima. Begitu saya diterima, dia suruh saya masuk kerja hari Senin ini. Tapi saya katakan saya tidak mau. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Di sini kan sering inspeksi, artinya sering periksa. Apabila ada pekerja punya surat izin kerja, otomatis nanti long term pass saya bisa di-reject, pengajuan PR saya bisa dibatalkan, itu berbahaya. Jadi saya nggak mau melawan hukum. Bilang itu nanti berimpact juga sama dokter. Bilang lebih baik kita tunggu 7 hari ke depan. Siap. Oke. Berarti Ibu diberkatin setelah kerinduan Ibu ditegur Tuhan supaya untuk bersekutu, yang artinya Tuhan akan sediakan berkat kalau kita itu intim dengan Tuhan. Dan jangan takut, satu hal yang aku percaya, ke depannya di dalam nama Yesus setiap usaha yang Ibu kerjakan, urusan surat-surat, Tuhan campur tangan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu, karena kami percaya iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, dan iman timbul dari masalah yang ada. Di masalah yang ada COVID-19, dan kami masuk ke dalam new normal ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami, sebab Engkau Roh yang memberikan kami bukan roh ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami akan mengalami suatu perjumpaan, suatu hubungan kasih yang luar biasa daripada-Mu, seperti yang dialami teman kami Liris ya Tuhan. Dan berkat yang seperti itu juga akan mengalir buat semua kami. Apakah itu pekerjaan, apakah itu kesehatan, apakah itu masalah-masalah lain, yang kami percaya Tuhan kami sanggup menolong akan setiap kami yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, diberkati hamba-hamba-Mu yang hadir di dalam Zoom, ikut Zoom ini Tuhan, maupun ada beberapa tadi yang tidak bisa hadir Tuhan. Kami percaya minggu depan Engkau Allah menyatukan kami untuk sama-sama datang beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba-Mu yang akan menguatkan akan setiap kami. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini ya Tuhan. Kami yang ada di dalam dunia ini dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan, kesempatan ini juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Ebron ya Tuhan, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, khususnya Tuhan pekerjaannya. Kami percaya istrinya juga diberkati sebagai full timer di GBI Host Pusat ya Bapak. Semuanya anaknya diberkati, kami mendengar begitu kesaksian
kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjadikan Tuhan yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat gembala sidang kami Bapak Aldrian Eko bersama semua pengerja-pengerjanya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Daniel Edith Payetno ya Tuhan sebagai gembala sidang kami, Bapak Bambang Yonan gembala pembina kami, dan Pak Timotius Silaban Tuhan. Juga kami berdoa buat Pak Palar Tuhan sebagai pengawas cabang FA di Yanglim. Berkat-Mu, pengurapan-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Bila kami menyerahkan semua Tuhan, Zoom yang ada di GBI Yanglim, Zoom yang ada di semua cabang-cabang yang lain Tuhan, Engkau hadir seperti kami dilawat Tuhan ya Tuhan. Kami percaya semua kami diciptakan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, ulurkan tangan-Mu dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan untuk memberkati akan setiap kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, buka tangan dan hati kita ke surga. Pulanglah dan bawalah kasih karunia anugerah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai Bapak Ibu semua sekalian beserta keluarga, dari mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, yang kita mendapat kekuatan, kita mendapat ketertiban, kita mendapat kasih, bersama-sama katakan amin. Pengumuman yang pertama, supaya para pengurus EPA untuk mengajak anggota-anggotanya ikut Zoom di minggu depan, dan juga mengajak teman-teman atau keluarganya supaya mereka boleh merasakan lawatan Tuhan. Bahwa hari-hari ini Tuhan izinkan kita beribadah di live streaming, khususnya di Zoom FA ini. Puji Tuhan. Yang kedua, pengumuman untuk Zoom kita di tanggal 3 Juli, kita tetap mengadakan, kita tetap percaya Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa seperti doa daripada Pastor Patorang. Kita imani, kita aminkan ya, supaya lebih daripada 25 dari terdaftar, boleh lebih lagi yang ikut untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, tetap eksis di dalam Tuhan. Karena orang yang semangat, tetap eksis di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan api cinta dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi kita kumpul dulu bareng bersama. Tolong untuk kamera dihidupkan. Oke, acungkan jempol. Siap-siap. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, selesai. Jadi sampai sekarang ibadah sudah selesai. Semoga minggu depan makin bertambah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati semua.